Ayahku adalah dewa perang. Bab 499. Liu Yan menggigit bibir bawahnya, merasa sedikit kesal. Sungguh pria yang tidak memahami perasaan asmara, aku bisa melihat perasaanmu terhadapku, dan kamu masih berpura-pura. Dia berkata dengan sedikit marah, kamu memberiku lukisan yang bagus, jadi aku harus berterima kasih. Lagi pula, aku hanya tahu kamu bisa melukis, dan aku hanya tahu namamu Guan Qianjun. Saya masih tidak tahu apa pekerjaan Anda. Apakah Anda seorang pelukis profesional? Qian menggelengkan kepalanya untuk ayahnya. Tidak, ayahku bukan pelukis profesional. Dia hanya melukis dengan santai. Dia menjalankan perusahaan film dan televisi, bos besar. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kedua tangan kecilnya dan menunjuk ke kiri dan ke kanan. Liu Yan tertawa bodoh. Tiba-tiba aku merasa telah benar-benar menemukan pria yang tepat. Dia adalah bintang film super domestik, dan Guan Qianjun ini juga menjalankan perusahaan film dan televisi, tapi di kota Yunhe ini, sepertinya saya belum pernah mendengar perusahaan film dan televisi terkenal manapun. Dia tersenyum dengan tenang, Tuan Guan, Anda juga tahu siapa saya. Saya, Liu Yan, telah berkecimpung di industri film dan televisi selama lebih dari 10 tahun. Saya mulai sebagai bintang cilik dan telah mengumpulkan koneksi yang sangat dalam. Sejak Anda membuka perusahaan film dan televisi, saya yakin akan ada peluang kerja sama di masa depan. Saya dapat membantu Anda mengembangkan dan memperluas perusahaan film dan televisi, setidaknya tidak hanya di seluruh negeri. Kita bisa menjadi perusahaan film dan televisi kelas 1 di provinsi ini. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak, perusahaan film dan televisi saya berjalan dengan baik, saya tidak keberatan dengan Nona Liu. Kata-kata yang agak acuh tak acuh ini hampir membuat Liu Yan melemparkan tasnya ke arahnya. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tuan Guan, lukisan Anda sangat bagus, tetapi hanya karena bagus bukan berarti Anda berhasil membuka perusahaan film dan televisi. Industri film dan televisi sangat dalam. Berapa banyak perusahaan film dan televisi yang telah berinvestasi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kamu membelanjakan uang seperti air, lalu bangkrut seperti air loh. Tanpa bimbingan ahlinya, kamu hanya akan merugi. Setelah memikirkannya, masih banyak yang ingin saya katakan. Kemudian dia menambahkan, bahkan jika saya tidak membantu apapun, jika Anda ingin membuat film, jika saya memainkan peran di dalamnya, meskipun itu hanya peran pendukung kecil, saya dapat membantu Anda mendapatkan lalu lintas yang tak terhitung jumlahnya. Kau tahu, jumlah penggemarku mencapai puluhan juta. Tentu saja. Dia tersenyum bangga. Saya sudah lama tidak memainkan peran pendukung, dan saya bahkan sudah lama tidak memainkan pemeran utama wanita kedua. Dalam film apapun yang saya buat, sayalah protagonisnya. Guan Qianjun berkata, oh, dan berjalan menuju mobil. Membuka pintu mobil dan melemparkan Qian ke dalam, Wang Cai juga melompat ke dalam mobil. Dia duduk di kursi pengemudi dan boom. Tutup pintu. Di seberang pintu mobil, Liu Yan tiba-tiba merasa seperti ada asap yang keluar dari lubang hidungnya. Kapan dia pernah begitu dibenci? Saya sangat marah sampai hampir merobek lukisan di tangan saya. Pada akhirnya, saya masih tidak tahan. Dia berkata dengan lantang, Guan Qianjun, kamu tidak boleh meremehkan orang seperti ini. Lagi pula, aku juga Liu Yan. Liu Yan terkenal di dalam dan luar negeri. Apakah kamu benar-benar tidak memberiku wajah apapun? Guan Qianjun tersenyum dan mengulurkan satu tangannya keluar jendela mobil untuk melambai. Nona Liu, kembalilah tidur dan istirahatlah lebih awal. Liu Yan sangat marah sehingga dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, tanpa sengaja mematahkan tumit sepatunya, yang menyebabkan dia kesakitan. Guan Qian mengintip keluar jendela belakang. Dia juga melambaikan tangan kecilnya, selamat tinggal, bibi cantik. Perusahaan film dan televisi yang dijalankan keluargaku disebut film dan televisi Qian. Letaknya di Wanxiang Mansion. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa datang dan melihatnya. Abaikan sifat buruk ayahku. Liu Yan akhirnya merasa terhibur. Di dalam mobil melarikan diri. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, kenapa kamu begitu dingin terhadap bibi yang cantik? Aku bisa merasakan dia menyukaimu. Apakah kamu berpura-pura berada di depanku? Guan Qianjun, wajahnya menjadi gelap. Apa katamu? Kenapa aku hanya berpura-pura di hadapanmu? Itu tidak benar. Qian bersandar di sandaran, mengayunkan betisnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, karena kamu tahu, aku akan mengawasimu untuk Fei Shui.
Jika kamu mencari wanita di luar, aku akan memberitahu Fei Xue. Atau, aku akan menghentikanmu. Jadi, meskipun dia sedikit lebih cantik dari Fei Xue, tidak peduli betapa antusiasnya bibi cantik itu padamu, abaikan saja dia dan mungkin berbalik. Kamu menghubungi dia. Bung. Guan Qianjun tidak hanya memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Di depan mataku juga gelap. Dia berkata, bukan itu masalahnya sama sekali. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan mengirimmu kembali dan aku tidak akan pernah mengajakmu bermain lagi. Guan Qianqian sangat ketakutan sehingga dia segera melambaikan tangannya. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Bahkan jika aku melihatmu dekat dengan bibi cantik di masa depan, aku tidak akan memberitahu bibi Fei Xue, oke. Penglihatan Guan Qianjun menjadi gelap lagi. Berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Abaikan gadis kecil yang aneh ini. Hari masih pagi, jadi dia mengajak Qian bermain di pusat komersial besar. Qian bersenang-senang, lalu berkata, ayah, meskipun aku mengikutimu kemana saja dan bersenang-senang, tapi jika aku kembali, aku mungkin akan dimarahi oleh Fei Xue. Pikirkan bagaimana kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Guan Qianjun selalu merasa ada yang tidak beres dengan penampilan anak nakal ini. Dia hanya berkata, aku lupa memberitahumu satu hal. Bibi Haitang dan kakak Hayunmu sudah kembali dan tinggal di rumah Wan Xiang. Bagaimana kalau mengajakmu menemani mereka malam ini? Jika aku kembali ke bibi Fei Xue, itu tergantung wajahnya. Ketika Qian mendengar ini, dia sangat gembira hingga dia hampir melompat. Wow, bibi Haitang dan paman Hayun juga ada di sini. Aku sangat ingin bermain dengan mereka. Tapi sekarang bukan waktunya. Saat dia mengatakan ini, dia merasa sedikit kesepian. Bibi Fei Xue pasti sangat khawatir, pasti sangat marah, dan sekarang dia mungkin sangat marah karena dia belum makan atau mandi, dan bahkan tidak mau tidur, karena aku melompat dari jendela setinggi itu. Lantai 9. Meskipun aku baik-baik saja, dia takut. Aku harus kembali dan menghiburnya. Bagaimana menurutmu, ayah? Nada ini terdengar seperti orang dewasa. Tidak mudah bagi Guan Qianjun untuk membantahnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, menunggu untuk melihat bagaimana perkembangan putrinya. Bayi kecil yang lucu kembali ke topik. Tapi aku ingin menghibur bibi saat aku kembali, jadi aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Sepertinya kamu belum memberi banyak hadiah kepada Fei Xue. Kamu harus memberinya sesuatu yang disukai para gadis. Misalnya gelang giok. Menurutku bibi Fei Xue sangat menyukai gelang giok. Mengapa kamu tidak membelinya? Aku akan mengambilnya kembali dan memberitahunya bahwa kamu memberikannya dan meminta maaf padanya. Dia bisa memaafkanku dan dia bisa memaafkanmu, lalu kenapa? Katanya, bertingkah lebih seperti orang dewasa. Dia juga menamparkan bahu Guan Qianjun dengan keras. Guan Qianjun mengangkat ibu jarinya ke arahnya. Tidak butuh waktu lama bagi kedua ayah dan putrinya untuk menemukan toko batu giok terbesar di seluruh mall. Toko batu giok ini penuh dengan rangkaian barang batu giok yang mempesona. Melihat ke dalam melalui jendela luas setinggi langit-langit, terdapat meja besar di tengahnya dengan tumpukan batu kasar di atasnya. Ukurannya seimbang, ukuran bola bowling. Guan Qianjun dan Qian hendak masuk, tapi segera dihentikan oleh dua penjaga keamanan yang menjaga pintu. Karena Guan Qianjun dan Qian berpakaian terlalu biasa, dan toko batu giok ini sangat mewah, dan hanya orang kaya yang mampu membelinya. Oleh karena itu, Satpam tidak mengizinkan ayah dan putrinya masuk. Pertama, jika Anda tidak mampu membelinya, mengapa harus masuk dan menonton keseruannya? Kedua, saya khawatir mereka adalah pencuri. Salah satunya adalah penjaga keamanan yang tinggi kurus dengan sepasang mata ikan mati, dan dia mengejekku dengan dingin. Batu giok termurah di sini harganya hampir 100.000 yuan. Anda bahkan tidak mampu membelinya setelah 2 atau 3 tahun menabung, jadi keluarlah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya keluar dengan tidak sabar. Bab 500. Guan Qianjun berkata dengan dingin, kami adalah tamu. Apakah kamu tidak takut dipecat oleh bosmu dengan melakukan ini? Kedua penjaga keamanan itu tertawa dengan jijik di wajah mereka. Tepat ketika dia hendak meledakkan Guan Qianjun, seorang pria parubaya dengan perut buncit keluar. Kedua penjaga keamanan itu dengan cepat berteriak, bos. Bos mengabaikan mereka dan melangkah keluar. Ups, aku terlambat untuk penjemputan, maaf, ayo. Silakan lewat sini. Kami punya kumpulan baru barang giok yang sangat bagus di toko kami, pasti ada yang kamu suka.
Kedua satpam itu tertegun sejenak. Bos mereka sedang berbicara dengan Guan Qianjun. Mungkinkah pria rendah hati ini benar-benar bos besar? Guan Qianjun sedikit bingung, apakah kamu mengenal saya? Bos memberinya tatapan lucu dan melambai. Keluar dari sini. Kamu orang yang malang, jangan berdiri di ambang pintuku dan menghalangi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat ke pintuku. Mengapa kalian berdua makan? Dapatkan orang miskin ini ayah dan anak perempuannya, minggir. Saya ingin menyambut tamu terhormat. Tuan Liang, ayo, ayo. Silakan lewat sini, lewat sini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata tadi, bos gendut itu segera merendahkan diri dan mengundang bos kaya dan bangsawan masuk. Di sebelah bosnya, ada kecantikan yang sangat mempesona. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah Xiaomi atau nyonyanya. Tuan Liang itu juga berkata dengan tenang, Bos Zhang tahu cara berbisnis. Untuk orang miskin seperti ini, jangan biarkan dia berdiri di depan pintu, jika tidak maka akan menghalangi Feng Shui. Mendatangkan suasana miskin dan asam. Bisnis tokomu tidak akan bagus. Bos Zhang tersenyum datar, Tuan Liang benar sekali, inilah kebenaran di dunia. Apakah kalian berdua mendengarnya? Singkirkan mereka secepatnya. Kedua penjaga keamanan itu mengertakkan gigi dan menatap Guan Qianjun. Serempak. Keluar dari sini sekarang. Jika Anda terburu-buru, Anda akan menjangkau dan mendorong Guan Qianjun. Guan Qianjun mengangkat kakinya dan menendangnya ke samping. Kemudian, dia menatap Bos Zhang yang berperut buncit. Mata anjing memandang rendah orang, apakah itu berarti kamu adalah orang yang seperti itu? Kamu bisa menilai seseorang kaya atau tidak hanya dari pakaiannya saja. Dengan trikmu, menurutku bahkan dengan mata anjing dia lebih pintar darimu. Di kaki. Ada 2 atau 3 panggilan dari Wang Cai. Itulah intinya. Apakah hal semacam ini layak untuk dikenakan mata anjing? Bos Zhang sangat marah. Tuan Liang tersenyum mengejek. Bos Zhang berkata dengan dingin, oke, kamu cukup pandai kentut. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu punya? Selama kamu bisa mendapatkan 100.000, dengan hormat aku akan segera mengundangmu masuk. Aku bahkan menyemir sepatumu dengan tanganku sendiri. Dia menunjuk sepatu kasual yang dikenakan Guan Qianjun yang terkena debu. Tuan Liang tertawa, Bos Zhang, Anda pasti melebih-lebihkannya. Saya telah melihat orang-orang seperti ini berkali-kali. Di perusahaan saya, mereka hanya memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan harga terendah. Gaji 1 bulan. Ini bahkan bukan 3.000 yuan. Kamu pikir dia akan mengeluarkan 100.000 yuan, tapi kamu terlalu banyak berpikir. Wanita cantik menawan di sampingnya juga terkikik, sungguh menakjubkan bisa mendapatkan 10.000 yuan. Saya juga akan membantu Anda, Bos Zhang, dengan menyemir sepatunya. Saudara Liang, bukan begitu. Kata-kata centil ini membuat Guan Qianjun, Qian, dan Wang Cai bergidik hebat. Saya hampir merinding menutupi tanah. Tuan Liang terkekeh, benar. Jika dia bisa menghabiskan 100.000 yuan, saya juga bisa ikut bersenang-senang dan menyemir sepatunya. Jangan biarkan seseorang dari kalangan bawah menunda waktu saya untuk memilih batu giok untuk bayi saya. Masuk. Bos Zhang mengangguk dan berkata ya, dan dengan cepat mengundang Tuan Liang dan wanita cantik itu masuk. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Ini kartunya. Pergi dan geser untuk melihat berapa banyak uang yang ada di dalamnya. Itu adalah Guan Qianjun. Karena itu, dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya. Bos Zhang, Tuan Liang dan majikannya sedikit terkejut. Agak memalukan. Segera setelah itu, Tuan Liang tertawa. Wah, sepertinya kamu benar-benar punya uang. Tiba-tiba aku yakin kamu punya 100.000 yuan di kartumu, tapi jangan berpikir bahwa dengan 100.000 yuan, kamu bisa menamparkan wajah kami, orang-orang kaya sejati. Kecuali, kamu benar-benar menghabiskan 100.000 yuan ini untuk membeli batu giok. Nyonyanya bernyanyi dan menyelaraskan. Kalau tidak, kartumu pasti ada 1 juta. Keduanya menyelesaikan kemungkinan krisis dalam sekejap. Bos Zhang bertepuk tangan. Ya, Tuan Liang dan wanita ini benar sekali. Jika Anda memiliki 100.000 yuan di kartu Anda dan Anda masih menggunakannya untuk membeli batu giok, kami akan tetap menyemir sepatu Anda. Anda tidak perlu membelinya. Tapi kamu harus punya lebih dari 1 juta kartu. Qian sedikit tidak sabar, jadi dia mengambil kartu itu di tangan ayahnya dan memasukkannya ke tangan bosnya. Kamu menyebalkan sekali. Berhenti bicara dan lihat saja kartunya. Aku benar-benar tidak tega melihat kalian meremehkan orang lain. Ekspresi Bos Zhang berubah.
Sambil mengertakkan gigi, dia meminta petugas membawakannya mesin pos. Tuan Liang Xiaomi berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak percaya. Anda memiliki 1 juta di kartu ini. Saya menginginkannya. Apakah kalian berdua, ayah dan anak, berpakaian seperti orang biasa di kota? Anda sudah lama mengenakan pakaian berwarna merah dan hijau. Tuan Liang terkekeh, sayangku, kamu benar sekali, itulah kenyataannya. Orang kaya tidak tahu cara berdandan. Disepakati bahwa kartu ini tidak akan melebihi 1 juta, dan kamu harus menggunakan semuanya untuk membeli giok. Kalau begitu, kami bertiga akan menyemir sepatumu bersama-sama. Jika kartu ini melebihi 1 juta, kamu tidak perlu membeli apapun, kami bertiga akan menyemir sepatumu. Sebaliknya, berlututlah seperti 2 anjing, 1 besar dan 1 kecil. Ikuti anjingmu dan merangkak keluar mal bersama-sama. Saat dia berbicara, Tuan Liang mengulurkan 2 jari dan merangkak di udara. Hal ini membuat sekretarisnya dan bos Zhang tertawa. Setiap wajah penuh dengan sarkasme. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Ada berbagai macam orang, 30 atau 40 orang. Mereka mengangguk dan menjamin Tuan Liang dan Tuan Zhang. Mereka semua memandang Duan Qianjun dengan lucu. Mereka bergumam bahwa anak laki-laki itu sedang mencari masalah dan pasti akan membawa putrinya dan merangkak keluar seperti anjing. Petugas itu menggesek kartu itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhku dipenuhi kegembiraan. Matanya membelalak tak percaya. Bos Zhang melihat ekspresi anehnya dan membungkuk dengan rasa ingin tahu. 1 tatapan. Matanya tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya membeku. Tuan Liang juga mendekat dengan rasa ingin tahu. 1 tatapan. Dia tiba-tiba menghirup udara dingin dan wajahnya penuh keterkejutan. Rasanya seperti melihat hal yang paling menakjubkan di dunia. Si cantik yang mempesona melihat orang-orang di depannya membeku, jadi dia pun mendekat. 1 tatapan. Segera berteriak. Wow, nomornya banyak sekali. Berapa jumlahnya? Berapa? Ada. Apakah ini palsu? Apakah mesin kartu kredit Anda rusak? Bos Zhang sadar dan segera mengambil mesin pos dari petugas. Dia menyikatnya sendiri dan terus menatap. Terpaku. Tercengang. Sikat lagi. Sikat lagi. Saya menyikatnya 4 kali. Dan kali ini, penonton di sekitarnya juga datang untuk menonton dengan rasa ingin tahu. 1 demi 1 berseru. Beberapa orang bahkan berteriak, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ya Tuhan, satuan tertinggi lebih dari 100 juta. Ini, miliar adalah satuannya. Lebih dari 5 miliar. Ya Tuhan, aku hampir pingsan. Ada yang teriak lagi, hanya dengan 1 kartu saja sudah lebih dari 5 miliar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu? Menakutkan sekali. Tuan Liang juga tidak percaya. Saya mengambil mesin pos dari bos Zhang dan menggeseknya beberapa kali, dan hasilnya lebih dari 5 miliar. Penggantian terjamin jika palsu. Tuan Liang sangat terkejut. Bersambung.